Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar radio Star FM yang berbahagia, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan tentunya nikmat iman yang sangat besar yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih berpuasa, diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan, kita sampaikan, kita doakan kepada Allah, semoga selalu dicurahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pendengar radio Star FM yang berbahagia, bahwa kehidupan manusia tanpa ada yang menjadi kontrol akan menjadikan hidupnya tidak terarah. Maka untuk itu sangat beruntung kita telah disampaikan pada bulan puasa. Maka untuk itu mari kita jadikan puasa kita sebagai alat atau latihan untuk membangun pengendalian diri kita sebagai seorang muslim. Nah, pengendalian diri ini merupakan hal yang sulit dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu kita umat muslim mempunyai bulan Ramadan, yaitunya puasa Ramadan. Inilah sebagai alat atau wadah kita mendapatkan pendidikan dan latihan untuk mengendalikan diri, sehingga kita akan mendapatkan pribadi-pribadi yang berkualitas dan mulia karena kebaikan sikap, sifat, perkataan dan lain sebagainya, efek dari pengendalian diri yang sangat terukur dan luar biasa. Maka untuk itu ada 3 faktor pengendalian diri yang harus kita lakukan agar kita benar-benar bisa menjadi manusia yang sempurna di mata Allah dan di mata manusia. Faktor pertama adalah apa yang harus kita kendalikan. Yang pertama adalah kendalikan indera kita. Dalam melaksanakan ibadah puasa, jika kita tidak kendalikan indera kita, maka tentu ibadah puasa kita tidak akan mendapatkan pahala atau nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis juga pernah dijelaskan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak umatku, hambaku, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, kata Rasulullah, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, itu efek dari tidak adanya pengendalian diri dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka yang pertama kita kendalikan indera kita. Mata kita kendalikan agar tidak melihat hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Melihat kemaksiatan, melihat aurat dan hal sebagainya yang bisa melunturkan ibadah atau nilai ibadah puasa kita, sehingga value puasa kita berdampak terhadap kehidupan pribadi kita. Yang kedua, apa yang harus kita kendalikan? Yaitu pengendalian pikiran. Pikiran, kenapa pikiran harus dikendalikan? Karena pikiran ini salah satu hal yang sulit dikontrol oleh umat manusia, oleh kita semua. Ketika dia mengarahkan pikirannya untuk pikiran negatif, memikirkan aib orang, keburukan orang, lalu berniat menggunjingkan orang, lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengendalikan pikiran itu? Nah, ketika kita terpikir sesuatu yang tidak benar atau yang akan merusak nilai ibadah puasa kita itu, maka kita segera istighfar dan berpaling dari apa yang kita ingat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sehingga dengan demikian, insya Allah, ketika pikiran itu bisa kita kontrol sedemikian rupa, maka add value dari puasa yang kita laksanakan itu akan mendapatkan nilai tambah yang akan berdampak terhadap kehidupan diri kita setelah Ramadan. Tentunya sikap kita akan berubah. Yang biasanya dari malas akan jadi rajin. Yang biasanya malas ibadah akan jadi rajin ibadah. Yang sebelumnya suka berpikiran negatif, maka akan terbiasa mengalihkan kepada pikiran-pikiran positif. Begitu juga dengan tindakan kita. Maka tindakan yang akan merugikan kita yang berbau dosa atau maksiat, tentu kita tidak akan mau melakukannya. Karena kita punya kontrol untuk melakukan hal-hal yang negatif itu. Sehingga kita menghindari hal tersebut. Pendengar Radio Star FM yang berbahagia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengendalian jiwa. Nah, kita sebagai manusia, jiwa ini jika tidak dikendalikan, tidak dikontrol, akan merusak kita sendiri. Yang tentunya akan merusak ibadah puasa kita. Kenapa? Jiwa yang tidak bisa dikendalikan, maka orangnya biasanya mudah emosi, galau, sedih, marah-marah. Nah, ini efek jiwa yang tidak terkontrol. Sehingga untuk itu, pada bulan puasa ini kiranya kita mempunyai waktu yang masih panjang untuk melatih tamrin, untuk membangun sikap, kebiasaan, habit kita menjadi mengontrol jiwa-jiwa yang bisa kita kendalikan dan kita arahkan untuk ke arah hal-hal yang positif. Ketika datang rasa emosi, kita langsung mengendalikannya. Bagaimana cara mengendalikan emosi itu atau amarah itu? Salah satunya adalah dengan berwudu, lalu sholat sunnah. Yang kedua, bisa dengan cara duduk dan berbaring. Nah, ketika hal-hal ini bisa dilakukan, maka insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang hebat dan akan mendapatkan nilai-nilai ibadah puasa yang sempurna. Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan level nilai-nilai la'allakum tattaqun. Dan nilai-nilai takwa itulah yang akan didapatkan dari puasa yang kita laksanakan, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia. Baik, sekian saja tausiah singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.